Hai, balik lagi dengan gue Dilham Mujamil Hasbilah. Pada kesempatan ini, gue mungkin akan bercerita mengenai salah satu sosok yang dikenal dengan seorang filsuf dan nabi dari Lebanon itu. Siapakah beliau? Ya, dia adalah seorang Khalil Gibran. Di mana Khalil Gibran itu dari masa kecilnya mungkin kalian sudah pernah mendengar bahwa beliau adalah salah satu seorang yang amat sangat begitu bijak dan sangat begitu puitis. Bahkan puisi-puisinya kadang kala membuat orang-orang menangis sebahagia. Nah, teman-teman tahu tidak sih kalau misalkan Khalil Gibran itu semasa hidupnya dia pernah beberapa kali gagal dalam menjalani sebuah cinta. Wow. Nah, bahkan ada hal yang menarik yang pengen gue ceritain ke kalian. Dimana kan Gibran itu adalah nama aslinya adalah Zubran Khalil Zubran, bahwa kakeknya itu berasal dari Palestina dan imigran ke ke Lebanon, dari Palestina ke Libanon, lalu dari Libanon ini berimigrasi lagi kemana? Yaitu ke Amerika di Boston. Nah, makanya itu seorang nabi dari Boston, makanya aneh sekali kan. Nah, teman-teman, Gibran itu dari semenjak kecil memang dia itu amat sangat begitu penyendiri. Jadi orangnya itu nggak senang dengan keramaian lah, dengan hal-hal layak ramai gitu. Jadi dia tuh lebih senang sendiri, dia tuh lebih senang mengamati lingkungan sekitar dan merenungi alam semesta untuk menjadikan sebuah pacuan dia untuk membuat sebuah kata-kata seperti itulah. Maka tidak heran perundangan kata-kata Gibran banyak mengenai tentang cintanya itu lebih ke menyayat hati kita. Ini teman-teman, dimana agaknya kita agak aneh mungkin ya kalau misalkan mendengar sebuah hubungan lama tapi dia tidak pernah bertemu sama sekali. Sekalipun tidak pernah bertemu. Nah, kalau misalkan zaman sekarang mungkin di zaman modern itu adalah Gen Z ya, hubungan virtual. Nah, terlepas dari itu, ternyata dahulu kala seorang Khalil Gibran sendiri, seorang yang amat sangat begitu bijak dan amat sangat begitu puitis pun pernah mengalami hal demikian. Hingga pada akhirnya Gibran sampai akhir wafatnya dia belum pernah bertemu. Maksudnya bagaimana? Jadi dia itu adalah seorang Mai Zubaidah, salah satu seorang yang pernah mengkritik karya daripada Gibran. Jadi Gibran itu setelah karirnya sudah cukup sukses, yang pertama itu di bidang menggambar, lalu kepada bidang menulis, setelah itu ya, bahkan dia musik dan lain sebagainya. Nah, Gibran ini mendirikan sebuah organisasi. Gibran mendirikan sebuah organisasi yang bernama Al-Kalamiyah atau kumpulan para penulis. Di sanalah si Gibran ini menjadi seorang ketuanya. Nah, disitulah terdengar bahwa ada salah satu seorang wanita yang bernama Mai Zubaidah ini mengkritik karya daripada Gibran. Kalau tidak salah itu sayap patah, kalau tidak salah apa ya yang namanya itu. Nah, itu dikritik habis-habisan oleh si Mai Zubaidah inilah. Tapi siapa sangka teman-teman, dari kritikan itulah ternyata mulai menjalin sebuah keakraban. Tapi lewat mana? Dia tetap masih lewat aksara atau saling tulis menulis. Jadi saking lama kelamaan dia semakin akrab. Wah, jadi gimana sih, makin intens gitu kan ya. Ternyata di sana dia menjalin sebuah hubungan dari tahun kalau tidak salah itu ada di tahun 1800 atau 1913-an kalau tidak salah, sampai ke 31-an. Bertahun-tahun lamanya mereka ini menjalin sebuah hubungan, akan tetapi mereka tidak pernah satu kali pun saling bertemu. Kenapa bisa? Tidak tahu. Hingga pada akhirnya pada tahun 1931 kalau tidak salah ya teman-teman, Gibran ini ingin sekali bertemu dengan seseorang yang dia damba-dambakan dari dahulu. Namun pada akhirnya apa yang dia impikan selama ini kandas. Karena mengapa? Karena jalannya jauh lebih dahulu menjemput dirinya ketimbang takdir untuk mempertemukan keduanya. Jadi segitu aja dulu kali ya dari gua, Dilham Mujamil Hasbilah, untuk bercerita malam ini. See you next time. Nanti kita bakal ketemu lagi ya. Gua ada urusan dulu. Dah.